halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovian Bebas Bas, dan di sini saya bersama dua kawan saya, Jonathan dan Ricardo, bakal membuat sebuah tutorial tentang cara penggunaan Bootstrap. Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buatlah sebuah project baru. Tahu lah ya cara buat project baru. Misalkan bentar. Kalian tinggal buat Composer, create project, Laravel. Nah, ini nama project kalian bebas. Ya, tinggal buat gitu aja. Nah, kalau udah berhasil kalian buat, berarti sudah tinggal kalian jalankan aja langsung. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian langsung persiapkan Bootstrap kalian. Nah, caranya adalah kalian download dulu Bootstrap versi 5. Nah, di sini misalkan. Ini kalian download yang compile CSS dan JS-nya. Kalau sudah berhasil kalian download, kalian search lah file itu. Ntar. Nah, ini udah ada Bootstrap-nya. Kalian masuk ke dalam. Sudah. Dua ini kalian copy, Ctrl C. Kalian ke file project kalian. Kayak yang tadi saya pakai untuk kali ini adalah Perpusta. Kalian masukkan ke dalam folder public. Nah, di sini udah sempat saya masukkan. Kalau belum ada, tinggal dimasukin aja Ctrl V ya. Oke. Kalau sudah, nanti ketika kalian klik di sini public, dia bakal muncul CSS dan JS. Ini semua adalah script CSS JS yang langsung kesimpan di tempat kalian. Nah, yang bakal kita gunakan kali ini kan adalah sebuah Bootstrap ya. Pertama, saya mau header ini sebagai sebuah kepala. Ya, kita misalkan dia nanti bakal nyimpan link relnya. Lalu di footer ini akan menjadi penutupnya. Jadi penutup body dan HTML kita buat di footer. Oke. Di sini nanti kita baru pasang link rel untuk apa? CSS-nya, CSS lagi, Bootstrap-nya. Yang saya mau buat di sini adalah sebuah tampilan yang bisa menampilkan menu juga nantinya. Kalian tahu kan menu yang di atas ini? Nah, saya mau menampilkan ini sekaligus dengan isinya. Gitu. Jadi ini adalah anggap aja sebagai menu, dan bawah ini adalah seperti layar utamanya lah. Jadi terpisah, dua hal terpisah. Caranya adalah kalian cari W3 Bootstrap 5. Kalian pencet Bootstrap 5 tutorial. Kalian Ctrl F aja file, baru cari nav. Ini ada dua harusnya. Bentar. Drop down yang kalian cari. Drop ya. Bentar. Oke, kita ke navbar aja kalau gitu. Nah, di navbar ini kalian cari yang mana nih? Nah, navbar with drop down ya. Ini yang kalian cari. Try it yourself. Nah, di sini kalian copy link href-nya. Ya, kalian copy, baru kalian masukkan ke dalam sini. Kalian save, baru di script ini juga kalian copy. Ini JS ya, JavaScript. Kalian taruh sebelum footernya. Nah, gini. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal copy aja nav class ini. Sampai tutupnya ya. Jadi dari buka sampai tutupnya kalian Ctrl C, baru kalian pasang di menunya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ke tampilan, bentar ya. Ini kita harus login dulu harusnya. Namanya
Lama kali. Bentar ya. Oke. Samnya belum nyala. Contoh yang saya maksud di sini adalah seperti ini. Jadi dia udah ada menu drop down. Nah, seperti ini. Oke. Nah, digabungin dengan halaman ini. Yang saya gabungin di sini adalah halaman home-nya ya. Bentar, kita cari mana nih? Mana ini home-nya? Ah, ini dia. Halaman home ini yang saya tampilin ya. Nah. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita bakal coba untuk membuat bootstrap untuk 3 contoh. Yang pertama untuk login kayak tadi. Nah, itu kayak mana caranya kita buat login tadi. Ini seperti ini contohnya gimana. Sama kita buat tampilan untuk tabel dan untuk form juga. Ini kalau misalkan kita nggak pakai link, nggak pakai CSS di login. Nah, ini dia harusnya bentar ya. Ini kita hilangin dulu. Nah, dia harusnya tampilannya seperti ini, oke. Jadi yang membuat dia itu ada di sini. Oh ya, sebelum lanjut, saya jelasin dulu kenapa tadi menunya sama home-nya bisa gabung di satu tempat. Jadi itu semua tuh kita buat di controllernya. Nah, kita buat controllernya up, TTP, cari controller. Jadi di controller home, saya echo view langsung 3 hal sekaligus. 4 hal, sorry. Yaitu header sebagai pembuka, footer sebagai penutup, menu untuk yang tadi. Nah, kita ke menu untuk yang ini dan home untuk yang ini. Oke. Gitu ya. Baru kita lanjut lagi tadi. Nah, sekarang kita mau buat untuk halaman loginnya ya. Kita ke login dulu. Sekarang kita udah pasang nih link hrefnya untuk CSS atau Bootstrap ya. Bootstrap itu kayak sebuah template lah langsung ya. Kita mau ngebuat bentuk kayak gini. Ada beberapa cara. Pertama, kalian bisa cari lagi di sini. Misalkan kalian cari BS5 untuk login. Nah, ini kan udah home, ada grid basic, ada ini banyak nih. Kalian bisa cari nih. Nah, ini ada untuk form kan? Nah, ada untuk form. Ntar kita coba cari, siapa tahu ada untuk login. Oke, nggak ada ya. Nah, berarti saya ajarin aja dari awal. Nah, jadi langkah pertamanya, biasa bodinya ini kan nggak ada apa-apa nih, kosong, benar-benar kosong lah, ya kan? Kalau kita hapus, dia bakal nggak ke tengah. Jadi fungsinya kita pasang body class sama dengan itu adalah untuk mendeklarasikan stylenya atau mendeklarasikan kayak kita mau gimana sih bentukin dianya. BG light artinya kita buat BG-nya terang. Deflex artinya kita buat jadi fleksibel. Nah, lalu semua align tag itemsnya kita buat center dan justify. Gitu. Jadi itu fungsinya. Baru ada style, height-nya kita tentukan. Jadi tingginya itu kita tentukan sendiri. Seperti itu kira-kira. Baru ada div kelas core MD4. Nah, ini adalah, ingat ya, div itu kayak sebuah pembungkus saja. Dia itu kayak pengganti kayak sebuah kontainer yang menyimpan lah istilahnya. Jadi div kelas ini bakal menyimpan semua isinya. Ya, gitu. Kalau dulu kan kita akalinnya pakai tabel ya, tabel kita buat TR, baru kita buat TD-nya, atau buat kita TH-nya. Tapi kalau untuk sekarang nggak perlu lagi, kita bisa menggunakan div aja langsung. Nah, gitu.
Dulu kan sempat saya akalin tuh kalau misalkan mau buat rapi-rapi itu kita menggunakan tabel dicampur form. Kalau sekarang kalian nggak perlu lagi, kalian tinggal buat div-nya aja. Kalau misalkan nih saya disable, nah, dia nggak bakal ada tuh tampilan kayak tadi tuh, apa yang pembungkusnya itu. Jadi fungsinya pertama tuh, nah, ini ada untuk kita coba aja. Ini yang kita disable dulu. Nah, yang pertama itu untuk menentukan kolom. Tadi kan udah ada dideklarasikan di sini, kolom sama dengan ND4. Nah, artinya itu untuk kolomnya. Nah, lanjut lagi. Kalau card shadow-nya gimana? Card shadow-nya itu yang bayang-bayangnya. Gitu. Nah, sekarang kalau card body-nya ya berarti intinya. Oke. Yang ngebungkusnya. Jadi kalian nengok ada bayang-bayang di sini kan? Nah, itu adalah dari card shadow ini. Oke. Card body ini kayak ininya, putihnya ini. Nah, terus tinggal ditambahin satu lagi yaitu text center MB4 login. Nah, gitu aja. Oke. Ngerti lah ya kira-kira. Itu aja untuk contohnya. Nah, sama juga kita ngebuat pembungkus yang sama untuk label input. Oke, misalkan saya disable, dia nggak bakal ngikutin nggak bakal ngikutin kontainernya, jadinya dia bakal nyesuaiin aja. Tapi kalau kita ada ya MB3 ini ukurannya ya, kalau misalkan saya buat MB4 dia beda ukuran aja, jadi tergantung kalian gunain yang mana. Oke. Terus ini label ini input. Oke. Intinya ini div grid nih, dgrade MB3. Kalau misalkan saya hilangin, harusnya dia kalau saya hilangin, dia nggak bakal ngikutin kan. Makanya tadi fungsi grid ini adalah supaya ngebentuk aja. Nah gitu. Sama juga kalau misalkan kita mau buat box atau contoh tabelnya lah ya istilahnya. Nih kita coba. Ini kenapa ada slash? Oh bukan box ya namanya. Ntar. Kita ke my controller view dulu, sabar. Box. Oh ada deh ke view-nya box. Nah. Oh ini karena belum login ya. Coba bentar ya. Baru coba kita ke boxnya. Masih belum bisa. Kita udah tanya. Apa ya nama linknya ya? Oh ke webnya aja. Terus baru ke web. Pas kok box. Oh data slash. Oke. Nah ini dia. Nah jadi misalkan kita mau buat sebuah tampilan kayak gini. Nah ini bisa nggak ya tambah? Oh bisa. Kita coba tambahin dulu deh misalkan ya. Nah jadi dua hal ini lagi yang bakal kita buat nantinya ya. Nah, ini kosong semua nih. Biarin. Memang harus diisi ya. Harus database. Ya udah kalau gitu kita isi dulu lah. Tapi kita fokusnya ke itu dulu sih, intinya dulu. Nah intinya gini, saya mau buat sebuah tampilan tabel seperti ini, atasnya warna hitam, nah bawahnya ini itu nanti warna putih. Nah gimana caranya? Kita ke view-nya, baru kayak biasa kita buat dia sebagai konten ya. Nah, kalau tadi di menu kita pakai namanya navbar, kita buat kontainer kan. Nah, kalau di tampilan ini kita buat dia sebagai konten. Konten ini artinya kayak sebuah tampilan utamanya. Nah, begitu juga dengan kontainer XL MT4. Artinya ini tampilannya sebesar mana sih gitu. Nah, ini card shadow sama juga ngebuat tampilan kayak ada shadow-nya di belakang. Card body berarti ini yang bentuknya kayak card ini, kayak kartu. Nah, baru ini link aja, ini nggak usah diperhatikan. Nah, baru table.
kita baru deklarasikan table di sini. Baru kita tinggal ngomong aja table class, table border, artinya dia di bordering. Nah ini border, baru table strip alignment, artinya semuanya itu ke tengah nanti isinya. Ya maksudnya dia posisi tabelnya di tengah. Nah, baru supaya dia jadi hitam, kita buatlah T-head-nya itu atau table heading-nya itu berwarna hitam. Kalau misalkan saya hilangin ini, dia bakal balik jadi putih gitu. Oke, itu kalau untuk membuat tampilan buku. Ingat ya, setiap kalian ngebuka briefnya jangan lupa ditutup nih briefnya semua. Oke, sama juga cara buat form hampir mirip-mirip. Di sini kalian tinggal buat aja BG-nya. Kalian mau background-nya warna apa? Kalian mau buat dia sebagai apa? Baru kalian mau buat warnanya, baru kalian buat card-nya. Sama-sama aja. Misalkan ini tampilan card-nya, terus ada bayangannya gitu. Sama-sama aja semua cara buatnya. Terus saran saya untuk setiap label yang nama-nama ini judul sama label ini, untuk kalian pakai aja MB3 namanya, kelas MB3 itu yang paling cocok lah menurut saya dari semua ukurannya lah. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai Bootstrap simple ya, untuk 3 hal, yaitu halaman login, untuk tampilan tabel, dan yang terakhir itu untuk form. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.